Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Nur Afni dengan NIM 21041110065 dari kelas 4C. Nah, pada video saya kali ini akan menjelaskan terkait UJT pada mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh dosen Bu Nur Komaria, SPD, MPD. Nah, di sini ada dua soal. Di mana soal yang pertama kita mencari apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut. Nah, di sini sudah terdapat dua data. Yang pertama kita mencari variansi terlebih dahulu. Kita klik sama dengan var ITS lalu buka kurung, kemudian ini diblok dari atas sampai bawah, lalu kontrol var titik S buka kurung, kita kontrol dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Lalu yang kedua sama saja seperti yang tadi, var titik S buka kurung, kemudian eksperimen di blok dari atas sampai bawah, tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita untuk variabel yang pertama itu nilainya harus lebih besar daripada variabel yang kedua. Jadi karena kelas eksperimen ini nilainya lebih besar daripada kelas kontrol, maka untuk kelas eksperimen kita jadikan variabel 1. Variabel 1 dan yang kelas kontrol kita jadikan variabel 2. Langsung saja kita masuk ke uji homogenitas. Nah, kita klik data, kemudian klik data analyze, lalu kita cari yang test to sample for variance. Test to sample for variance. Nah, ini klik OK. Lalu kita masukkan variabel 1 itu yang kelas eksperimen. Terus yang variabel 2 itu kelas kontrol. Dari atas sampai bawah, kemudian ini sudah dicentang labelnya, terus alfa juga 0,05, kemudian output rank-nya kita klik di sini, lalu kita klik ini, dan OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Kemudian kita menguji homogenitas, di mana kita mencari F dibandingkan dengan F tabel. Nah, di sini nilai F-nya 1,39, sedangkan nilai F tabelnya 2,53. Jadi otomatis nilai F-nya lebih kecil daripada nilai F tabel seperti ini. Karena F lebih kecil dari F tabel, kita buktikan terlebih dahulu. Di sini ketika F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, artinya datanya homogen. Datanya homogen. Nah, karena F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan datanya homogen. Terus kita selanjutnya yaitu uji T. Nah, caranya kita klik data, kemudian data analyze, kemudian kita karena datanya homogen, maka kita cari yang equal. Nah, yang ini karena data kita homogen.
Kemudian seperti biasa ini di blok yang variabel satunya itu kelas eksperimen dari atas sampai bawah seperti ini. Kemudian yang variabel duanya kelas kontrol. Nah, kita blok dari atas sampai bawah. Kemudian ini sudah dicek labelnya, output ranknya udah, alfanya sudah. Kemudian kita masuk yang ini, lalu klik di sini, klik ini, kemudian oke. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, di sini kita UJT terlebih dahulu. Kita membandingkan nilai P dengan alfa, di mana alfa di sini angka nilainya 0,05. Nah, di sini nilai P-nya 0,02. Sedangkan alfanya 0,05, otomatis nilai P lebih kecil daripada nilai alfa. Karena P lebih kecil dari alfa 0,05 ini, maka kita lihat di sini. Ketika nilai P lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan menerima H1. Maka H0 ditolak dan menerima H1. Kemudian kita mencari kesimpulannya. Nah, karena yang ditolak itu H0, jadi otomatis H1-nya diterima. Kita lihat di sini, di mana ketika H1 diterima, maka ada perbedaan rata-rata. Kita kembali ke yang soal. Jadi ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut. Jadi, ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke nomor 2, di mana soal nomor 2 di sini yaitu kita disuruh mencari apakah terdapat perbedaan rata-rata minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, langkah yang pertama yaitu kita klik data, kemudian data analyze, dan kita cari yang Pirate to sample for mean. Pirate to sample for mean. Nah, klik OK. Kemudian variabel 1 pretest kita blok dari atas sampai bawah. Kemudian yang variabel 2 kita blok dari atas sampai bawah juga. Kemudian label dicentang, alfa sudah benar 0,05. Lalu kita klik di sini. Lalu klik ini, kemudian OK. Nanti akan muncul data seperti ini. Nah, di sini kita akan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Nah, di mana T hitung sendiri di sini nilainya 5,23, sedangkan T tabelnya itu ada 2,1. Otomatis nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel.
karena T itu lebih kecil, T itu karena T itu nilainya lebih kecil dari T itu nilainya lebih dari T tabel dihitung T tabel. Nah, kita buktikan terlebih dahulu. Nah, jika T itu lebih kecil dari T tabel, maka dihitung lebih kecil H0 ditolak. Karena dihitung lebih kecil di tabel, maka H0 ditolak. Artinya di sini H1-nya diterima. Kemudian kita membandingkan P dengan alfa 0,05. Nah, di sini nilai P 0,00 sekian, sedangkan alfanya 0,05, otomatis nilai P lebih kecil daripada nilai alfa. Nah, karena P lebih kecil dari alfa 0,05, maka ketika P lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan menerima H1. Maka H0 ditolak atau H1 diterima. Jadi, dapat kita simpulkan, ketika H0 ditolak. Artinya H1 diterima, jadi ada perbedaan. Ada perbedaan rata-rata minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi, ada perbedaan rata-rata minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, ini untuk jawaban yang soal nomor 2. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.